Ya, ini namanya kapal. Sekarang ini dipaksa juga jadi tukang AC saya nih. AC Marin, AC kapal. Dipaksa jadi tukang AC. Ya mau tak mau, ya kita jalanin dikarenakan kita punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan mungkin kita nggak dipanggil. Biasalah. Nantinya kita belajar bersama apa itu. Sini aja lah kita parkir. Nah ini kapalnya yang mau dieksekusi. Nah, oke, nanti disambung apa komponen-komponen apa aja yang ada di mesin pendingin AC kapal laut. Apakah dia punya air cool atau water cool? Terus saya tanam enggak? Enggak. Ini adalah evaporator. Kalau melihat sepintas hampir sama dengan AC window. Nah, ini kompresornya tapi gede, 20 PK. Tapi dikarenakan gede namanya nih AHU, Air Handle Unit. Nah, kita perkenalkan sedikit-sedikit ya. Mana tahu untuk pemula yang belajar AC Marin. Sini adalah kompresor. Nah, dia sama aja dengan pendingin-pendingin biasa, sama saja. Ini kompresor. Nah, ini dilihat, ini kabelnya banyak nih. Nah, ini ada untuk protek kompresor yang kecil ini. Ini pengatur temperatur suhu nih. Di sini dia gulungannya dia double star, ada 6 kabel. Pemasangan kabelnya jangan sampai salah. Tulisannya kalau double star ini, ya coba dulu bener nggak double star. Ya nih ada tulisannya YY. Nah nih kalau ini kodenya Bitzer 4 NES 20Y. Jadi 4 itu menandakan 4 buah kompres, 4 buah piston. Nah 20Y itu menandakan kapasitas kompresornya 20 PK. Nah di sini pipa press. Nah kalau orang lapangan biasa bilangnya pipa press, tapi disebut juga namanya vibrator pipe. Vibrator pipe masuk ke oil separator. Nah, oil separator ini fungsinya nih. Nah, itu ada tulisannya itu. Oil separator. Nah, fungsinya pemisah oli. Jadi waktu kompresor ini running, sedikit banyaknya oli akan terbawa oleh refrigeran atau freon, dan di dalam sini akan dipisah di bagian bawah nih ada pelampung. Jadi kalau udah tinggi volume olinya di sini akan naik. Ini ada as di sini, akan naik dan masuk ke kompresor, kembali ke kompresor supaya tidak masuk ke sistem lain. Nah, sekalipun nantinya di kondensor ada oli, di freon ada oli, tapi tidak seberapa, nantinya akan kembali jika sistem itu bagus.
Nah ini vibrator. Nah ini vibrator ini fungsinya untuk getar. Wah kalau seandainya getar nggak ada vibrator pep ini, maka resiko di elbow sini akan mudah pecah. Oke, akan mudah pecah. Dan itu juga yang gede pipa hisap atau pipa section. Nah jadi dari kompresor dipompa masuk ke oil separator. Ya, masuk oil separator masuk. Nah, di sini nggak ada kondensernya, dia pakai sal and tube. Nah, Pak, geser Pak. Ini video edukasi nih, mana tahu ada teman-teman teknisi lain yang mau belajar atau dapat pekerjaan. Nih Marin AC kapal. Nih fungsinya sama dengan radio kondensor biasa, tapi di sini panasnya dibuang oleh air. Untuk airnya ada hitungannya ya, nggak sembarangan airnya ini. Airnya ini dihitung. Nah ini kita ada hitungan lagi nih, belajar hitungan kita. Ini dia 420 PK. Kalau unit gede ini kita anggap mudah aja, kan kita orang praktisi bukan teori. Nah kita orang praktisi. 10 PK unit gede, 1 PK unit gede kita anggap 10.000 BTU. Jadi 1 PK itu 10.000 BTU. Sedangkan kompresor 20 PK, jadi sekitar 200.000 BTU. Kita bagilah, dikarenakan ini air, jadi dia hitungannya TR. Nah kalau udah air biasanya TR, kalau untuk chiller biasanya TR, ton refrigerant. 1 TR itu sama dengan 12.000 BTU. Jadi ini lebih kurang, kalau coba tolong dihitung ya, 200 dibagi 12 ya lebih kurang ya 16-an. Kita anggap ini 17, kita anggap aja lah, orang kita ini kan suka penggenapan ke atas. Jadi kita anggap 17 TR. Nah 1 TR, nah ini ada flow airnya, kita berbicara flow airnya. Untuk kondensor itu sekitar 13 liter per menit. 13 liter per menit. Nah beda dengan evaporator, water chiller. Nah untuk water chiller sekitar 9 liter per TR per menit. Nah jadi kalau untuk kondensor ini sekitar 13 liter per menit lebih kurangnya. Kalau seandainya kebesaran, maka pembuangan panasnya tidak akan maksimal. Kenapa tidak maksimal? Nah, kita sederhana aja, contoh aja. Kita kedinginan, nah, kita anggap ini api besar. Kita air gede berarti kan cepat. Srep. Apakah tangan kita panas? Tentunya hawa doang, tidak akan dingin. Kita dingin di tangan ini akan kita tak merasa dingin. Tapi pelan jalurnya, maka tangan kita akan terasa panas. Nah, sama dengan ini, kalau air panasnya kita mau buang, jadi airnya harus ada aturannya. Jadi 1 TR sama dengan lebih kurang, ya nih namanya saya juga belajar, 1 TR sekitar 13 liter per menit. Nah, kali sajalah sekitar 17,5 TR. Nah, lebih kurang segitulah. Nah, jadi fungsinya, tapi sayangnya untuk kapal ini mudah dikarenakannya pendinginnya pakai air laut. Ini pompanya pakai pompa air laut. Jadi untuk pembersihannya lumayan susah lah, kerak, dikarenakan airnya tidak tidak difilter. Iman air laut, kadar air laut kan tinggi mineralnya. Nah, kalau nggak percaya silakan diukur TDS-nya air laut itu berapa.
ukur sendiri, saya nggak paham juga. Tapi TDS itu sekedar ini, TDS itu adalah kandungan mineral yang terlarut dalam air. Oke, nggak usah panjang-panjang, ntar bosan saudara-saudara. Nah, jadi ini udah dibuang panasnya, makanya di sini ada filter. Biasanya ada juga yang filter ini ada dua macam, ada filter core dan filter dryer biasa. Ini dia adanya silika. Ini arah panahnya jangan sampai salah. Nah, ke sini, thread. Nah, ini ekspansinya. Oke, dari ekspansi terjadilah masuk. Nah, ini dikarenakan ini banyak ini. Jadi satu pipa seperapat ini dipakai 2 room nih. Nah, jadi ini namanya lagi nih. Tolong nih dirapiin ini distributornya. Ini jangan sampai goyang nih. Ini nggak boleh goyang nih. Ntar kalau jalan getaran, jangan sampai ini kayak gini nih nempel, jangan sampai nempel ini. Nah, ini namanya nih distributor. Kalau kita bilang aja lah cumi. Nah, distributor. Jadi fungsinya adalah pembagi refrigeran yang dari ekspansi tadi dibagi per kapiler, per distributor. Jadi pakainya pipa seperapat ini untuk unitnya. Dan sering terjadi, nah ini yang sering terjadi di lapangan, ada beberapa pipa distributor ini kadang-kadang freezing, ada es. Nah, terus sampai ke sini ada sampai dia freezing. Itu perhatikan yang lain basahnya normal. Kalau umpamanya 2 atau 3 ini terjadi freezing, indikasi ada kotoran di dalam pipa distributor ini. Oke, setelah dinginnya dibuang, ini nantinya ini harus dalam lagi nih. Ini berapa nih putarannya per menit, RPM-nya nih, flow-nya kita harus hitung juga. Ntar kapan-kapan lah, nantinya kelamaan saya bikin video. Nah, ini headernya, ini namanya pipa ke bawah nih header nih. Nah, dari header, nah pasti balik nih dari header, sepanjang header kan, nah di tengah dia. Dibalik ke sini, masuklah ke kompresor. Dari kompresor udah dipompa lagi oleh kompresor. Nah, ini kalau untuk ini sebenarnya untuk AC model beginian sebenarnya tidak penting juga kita pakai oil separator, dikarenakan jalurnya pendek, terus dia suhunya pun tinggi, tidak mungkin oli. Nah, ini tidak mungkin oli. Terus alat kontrolnya yang lain ya ini doang lah, low press, high pressure, dan ini. Nah, di sini kalau kami atau saya pakai ini dia yang reset. Yang reset, jadi suatu saat kalau ini dia hidup mati nih kompresor. Hidup banyak kekurangan freon atau ekspansi ini mampan. Jadi vakum mati beberapa saat hidup lagi. Diusahakan untuk penggantian atau pemasangan ini yang bisa di restart. Oke, itu aja sekedar perkenalan. Untuk perkenalan mesin ini untuk AC Marine. Oke, terima kasih, semoga aja bermanfaat bagi pemula. Untuk senior-senior mohon maaf kalau ada salah, mohon dikoreksi. Salam dingin, salam sukses selalu.